Selamat malam teman-teman. Sebelumnya kenalin aku Junia dari angkatan 21. Di sini aku mau bahas soal UTS Rekpon 2. Nah, untuk Rekpon 2 ini dia ujiannya ada dua soal. Untuk soal satu dia bahasannya tentang pondasi, soal 2 tentang sumuran. Di sini aku bahas soalnya satu-satu ya. Nah, ini soal satu dia ada dua buah kolom berjarak 6 meter. 6 meter ini dihitung dari as kolom satu ke as kolom lainnya. Terus ini sebelah kiri ini terbatas pada tepi luar, jadi dia bangunannya terbatas. Jadi kolomnya ini sama dengan pondasi, sama dengan tepi pondasi. Jadi tepi kolomnya sama dengan tepi pondasi. Terus untuk kolom sebelah kanannya dia bebas. Jadi masih ada space antara tepi pondasi sama tepi kolom kanannya. Terus kolom kirinya ini berukuran 0,4 ke 0,4 meter, kolom kanannya 0,6 ke 0,6 meter, kapasitas dukung izin tanahnya 13 ton per meter kuadrat. Nah, kapasitas dukung izin tuh sama aja kayak ki izin. Nah, ini kebetulan diketahui, nanti semisal kalian nemuin soal yang tidak diketahui, berarti kalian harus hitung dulu Q-ult-nya. Q-ult-nya rumusnya pakai yang CNC tambah QNQ tambah setengah gamma kali setengah kali back kali gamma kali N gamma. Dibagi 3. Nah, itu baru Q izin-nya. Jadi rumus Q izin tuh Q-ult dibagi 3. Nah, terus di sini tebal plat pondasi 0,8 meter, berat volumenya 2,5 ton per meter kubik, muka atas pondasi sama dengan permukaan tanah. Jadi di atas pondasinya nih nggak ada tanah lagi, langsung bangunan. Makanya nanti beban yang bekerja di pondasi ini cuma tebal platnya aja. Nah, ini untuk pembebanannya dia terdiri dari beban mati, beban hidup sama momen. Nah, di sini aku ngasumsinya kolom 1 nih sama dengan kolom kiri, kolom 2 nih sama dengan kolom kanan. Rencanakan pondasi telapaknya udah diketahui pakai step footing. Habis itu perhitungan yang dicarinya di sini ada dimensi telapak, tegangan tanah, tegangan kontak, statika pondasi sama gambar bidang D dan M-nya. Nah, ini aku bahas satu ya. Untuk soal pertama, nah ini aku tulis dulu diketahui tadi kayak yang di soal. Terus ini beban-bebannya langsung aja ke dimensi pondasinya. Nah, di sini ada pembebanan. Pembebanan untuk pondasi yang ini tuh kita berdasarkan beban normal. Nah, rumus beban normal nih beban mati ditambah beban hidup. Jadi nanti tinggal ditambahin aja untuk kolom 1. Jadi P1 nih punya kolom 1, P2 nih punya kolom 2. Langsung ditambahin aja beban mati sama beban hidupnya. Nah, nanti mungkin di beberapa soal kalian nih bakal ketemu yang case-nya tuh nggak cuma beban normal aja, tapi ada kayak yang case-nya tuh nggak cuma beban mati dan beban hidup aja gitu beban yang diketahuinya. Ada mungkin beban hidup yang tereduksi, beban hidup tidak tereduksi, atau mungkin ada beban gempa. Nah, kalau misalnya kalian nemu yang kayak gitu, berarti nanti ada yang namanya bukan beban normal aja, tapi beban darurat 1, beban darurat 2. Nah, itu nanti dikombinasiin. Cuman untuk di sini karena yang diketahuinya cuman beban mati sama beban hidup, jadi kita pakainya perhitungannya beban normal. Nah, ini langsung dimasukin aja. Nah, terus ini gambar dimensi pondasinya. Jadi K1 sama K2 nih kolom 1 sama kolom 2. Habis itu di sini ada A1. A1 ini jarak dari tepi kolom sebelah kiri ke as kolom 1. Nah, terus di sini ada R. R itu tadi jarak dari as kolom 1 ke kolom 2. Nah, di sini ada R1 sama R2. R1 ini jarak dari as kolom 1 ke R. Kalau R2 ini jarak dari as kolom 2 ke R. Nah, R ini apa? R ini resultan dari gaya aksial yang bekerja ke kolomnya. Jadi R-nya sama dengan P1 ditambah P2. Nah, terus ini tampak depan, ini tampak atasnya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, terus ini pertama kita hitung dulu beban pondasi. Beban pondasinya sama dengan TP dikali gamma beton. TP-nya ini tebal pelat. Kenapa di sini cuma TP kali gamma beton doang? Karena tadi di atas diketahui kalau seandainya muka pondasi itu sama dengan muka tanah. Nah, semisal nanti ada DF-nya, maksudnya ada kedalaman pondasinya, misal diketahui kedalaman pondasinya nih 2 meter, berarti kan kalau itu bebannya bukan cuma tebal plat aja, tapi ada tanah di atas pondasinya. Nah, itu harus kalian hitung juga kalau seandainya kasusnya kayak gitu. Tapi berhubung ini kasusnya nggak kayak gitu, jadi kita cuma hitung tebal plat sama gamma beton aja. Langsung dihitung, terus ini ki izinnya tadi udah diketahui di soal. Nah, ki neto ini langsung ki izin dikurangi sama ki. Ketemu 11 ton per meter kuadrat. Habis ini ada resultan beban normalnya, resultan gaya aksialnya, tadi P1 tambah P2. Habis ini luas pondasi yang diperlukan, itu A sama dengan R dibagi Q neto. Ketemu 33,63 meter kuadrat. Nah, jadi luasan pondasi yang dibutuhin akibat beban tadi, itu kurang lebih seginilah. Jadi nggak boleh kurang dari ini gitu. Nah, terus kita cari letak garis kerja R terhadap P1. Nah, di sini tadi kan R itu jarak dari
as kolom 1 ke kolom 2. Dia diketahui dia 6 meter. Nah, terus kita langsung hitung aja R1-nya nih. P2 dikali R per R, ketemu 3,41. Terus R2-nya langsung R dikurangi R1, ketemu 2,59. Jadi dari sini, aku gambar, dari sini ke sini itu 3,41, dari sini ke sini itu 2,49. Nah, udah ketemu R1 sama R2-nya, sekarang kita bikin pondasi gabungan segi 4 dengan R sentris terhadap pusat berat alas pondasi. Nah, di sini kan kita udah tahu R1 sama R2 berapa. Kita belum tahunya A1 sama A2-nya. Nah, ini kita carinya asumsiin anggapan R-nya itu tuh bekerja di pusat pondasi, berarti di tengah-tengahnya. Nah, buat nyarinya itu kan kita sebenarnya A1 ini udah tahu. A1 itu kan jarak dari tepi ke as kolom. Tadi kan ukuran kolomnya diketahui 0,4. Berarti kalau dari tepi ke as kolom itu sama dengan panjang kolom dibagi 2. Nah, berarti A1 ini kita udah tahu. Berarti tinggal nyari A2-nya. Nah, ini rumusnya pakai ini nih. Nah, tadi karena kita udah tahu nilai A1-nya, kita bisa asumsiin kan kita R itu tuh ditaruhnya dia dianggapnya sebagai pusat pondasi. Karena kita udah tahu nilai A1-nya, ini berarti kita bisa tahu A1 ke sini tuh berapa kan nilainya. Nah, ini tuh anggapannya sama kayak 0,5 L. Karena dia setengah panjang pondasinya gitu. Jadi di sini kita bisa hitung L-nya itu sama dengan K1 per 2 tambah R dibagi 0,5. Nah, itu ketemu 7,22 meter untuk panjangnya. Terus untuk B-nya nih A-nya dibagi sama L. Nah, di sini aku pakai bulatan ke atas. Untuk lebarnya aku ambil 4,7, untuk panjangnya aku ambil 7,3. Terus kita hitung luasnya 34,31. Dia lebih ya dari luas pondasi yang diperlukan di perhitungan sebelumnya. Terus kita checking dimensi pondasinya. Nah, ini A1-nya tadi aku bilang A1 itu kan dari tepi ke as kolom 1. Nah, dia udah ketemu nih tinggal 0,2. Terus kita cari A2-nya. Nah, A2-nya kan kita udah tahu A1, R1 sama R2 udah tahu. Terus kita juga udah tahu total panjang pondasi berapa sih L-nya. Berarti buat nyari A2 itu kita tinggal kurangin aja. Nah, di sini ketemu A2-nya 1,1 meter. Terus kita jumlahin A-nya, total A-nya berarti A1 tambah A2, ketemu 1,3. Nah, ini dicek. A-nya harus lebih kecil dari B. Oke. Terus selanjutnya kita cek lagi A-nya nih harus lebih kecil dari 0,5 R1 tambah R2. Dia oke juga. Berarti ini pondasi yang kita perluin sesuai ya. Nah, jadi ini untuk gambar dimensi pondasinya. Tampak atas sama tampak depan. Habis itu selanjutnya kita bahas tegangan tanah atau tegangan kontak. Nah, jadi ini pusat berat pondasinya terletak di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah itu kan L per 2. L per 2-nya tadi kan panjangnya kita pakai 7,3. Berarti setengahnya 3,65. Nah, 3,65 ini kita hitung eksentrisitasnya. E-nya sama dengan R1 dikurangi 3,65. Tadi kan R1 3,41 dikurangi 3,5 sama dengan min 0,24. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa eksentrisitas terletak di sebelah. Nah, ini salah ya, harusnya bukan kanan, tapi kiri. Nanti aku ubah di SNJ-nya. Ini harusnya kiri. Oke. Dia jadi terletak di sebelah kiri pusatnya. Pusat pondasinya. Nah, terus ini, jadi ini minus tuh nggak ngaruh, dia cuma menunjukkan letaknya aja. Jadi nanti pas perhitungan kalian nggak usah pakai minus. Minusnya cuma nunjukin letaknya aja. Selanjutnya kita hitung si bidang kontaknya. Pertama, kita hitung tegangan maksimum dulu. Tegangan maksimum ini syaratnya harus lebih kecil dari Ki izin. Nah, jadi pokoknya dia nggak boleh lebih dari Ki izin aja. Ini rumusnya R per A kali 1 tambah 6 kali E per L tambah Ki. Ketemu dia nilainya 14,9. Nah, dia tidak oke karena Ki izinnya 13. Sedangkan dia harus lebih bawah kan, tapi dia malah hasilnya lebih tinggi. Jadi nggak oke. Selanjutnya kita hitung tegangan minimum. Tegangan minimum itu syaratnya lebih dari 0. Nah, ini rumusnya sama, bedanya cuma yang di atas itu plus, kalau yang ini minus. Nih, di sininya. Nah, terus pas dihitung ternyata dia 10,7. Nah, dia oke ya, berarti tegangan minimumnya. Nah, tegangan minimum ini kenapa nggak boleh lebih dari kurang dari 0? Karena supaya si pondasinya ini nggak mengalami gaya tarik. Jadi dia nggak jungkel ke atas gitu. Nah, makanya dia harus lebih dari 0 nilainya. Nah, ini tegangan kontaknya, gambar tegangan kontaknya kayak gini. Nah, selanjutnya kita hitung statika pondasinya.
Nah, jadi perhitungan gaya momen dan gaya lintangnya ini berdasarkan tegangan neto beban normal sentris. Jadi R-nya total dari P1 tambah P2 370, tegangan neto ini R per A, berarti 10,78. Nah, pondasinya ini kita anggap sebagai balok dengan kedua titik tumpu kolom dengan beban merata akibat reaksi tekanan tanah. Untuk lebar 4,7 dengan tegangan neto 10,78. Nah, jadi tekanan tanahnya nih B dikali tegangan neto 50,67. Ini arahnya berarti ke atas. Nah, kalau kolom kiri ini berarti P1 dibagi lebar kolom itu arahnya ke bawah. Kolom kanan juga sama, P2 dibagi lebar kolom itu arahnya ke bawah. Nah, jadi kurang lebih kalau digambarin dia bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi ini Q-nya itu gaya yang neken ke atas, Q1 sama Q2-nya gaya yang ke bawah. Nah, di sini kita pertama hitung gaya lintangnya dulu. D1 nih sama dengan Q dikali K1 nih, kalau kalian lihat ya. Nih, karena kita mau pertama kita potongannya di sini dulu nih. Jadi aku di sini bikinnya 1, 2, sama 3 potongan. Nah, ini potongan 1 itu berarti Q dikali K1 dikurangi Q1 kali K1 kan dari sini ke sini. Sini ke sini yang ini dari sini ke sini dikurangi sama ini ke sini karena lawan arah. Ketemu hasilnya minus 139,732. Nah, terus D2 ini dari sini ke potongan kedua. Nah, di sini aku pakainya, sorry, ini aku ganti warna merah. Nah, kan dari sini ke sini itu R. Nih, dari sini ke sini itu R. Nah, ini kan R. Nah, aku tuh butuhnya kita tuh butuhnya cuman ngitung dari tepi sini ke si garis 2 ini. Berarti nanti R-nya harus dikurangi sama K2 per 2, tapi harus ditambah sama K1 per 2, karena ada sisa di sini kan yang belum kehitung. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Dikurangi sama tetap Q1-nya kali K1, karena di sepanjang ini itu Q1 nggak ada gayanya. Nah, hasilnya 138,953. Terus D3 ini berarti di potongan yang sebelah sini. Nah, tadi kan kita udah tahu R-nya tuh dari sini ke sini. Nah, berarti kalau mau dari tepi kiri mau ke tepi kolom kanan, itu kita harus R ditambah K1 ditambah R tambah K1 per 2 ditambah K2 per 2. Nah, jadinya kayak gini. Dikurangi sama Q1 per K1 tetap, Q1 kali K1 tetap, karena besar Q1-nya cuma sepanjang K1. Nah, tapi di sini ada tambahan Q2 dikali K2. Karena udah masuk kan. Ketemu berarti hasilnya minus 40,645. Nah, digambar bentuknya kayak gini ya. Nah, di sini karena ada D sama dengan 0 nih, ada 2 yang D sama dengan 0, dapat potongan. Berarti di situ ada momen maksimum sama momen minimum. Nah, sekarang kita hitung momennya. Pertama, Mmax-nya dulu, karena dia terjadi di perpotongan yang gaya lintang potongan 1 sama 2, berarti kita pakai nilai mereka. Ketemu ternyata dia Xmax-nya sejarak 2,81. Ini tuh dihitung dari sebelah sini ya. Nih, jadi 2,81 itu dari potongan yang ini nih. Nah, terus kita hitung M1-nya. M1 masih sama potongannya yang tadi. Berarti nanti kita gayanya M1, M1, M2, M3, M4, M5. Nah, M4 sama M2 itu M4-nya Min, M2-nya itu Mmax. Nah, ini di sini. Nah, M1 di sebelah sini ya. Rumusnya setengah Q dikurangi Q1 kali K1 kuadrat. Mmax-nya rumusnya karena dia di sini ya. Jadi tinggal K1 tambah Xmax. Xmax sama K1 dikurangi sama tuh M2-nya di sebelah sini. Yang di sebelah sini M2-nya. Nah, terus rumusnya kayak gini. M3-nya di ujung sini. Nah, M3 di sini, M3-nya. Nah, kalau yang ini kita hitung lagi pakai perpotongan tadi, karena dia ada perpotongan D-nya sama dengan 0, kita cari X-min-nya. Nah, X-min-nya dihitung dari mana? Dari si sini. Dari si tepi kolom 2. Dia 0,46. Nah, dimasukin ke rumusnya kayak gini. Kayaknya untuk statikanya mungkin kan udah paham ya, karena kan statika kita udah belajar. Nah, udah selesai ketemu semua. Kita langsung gambarin. Tadi kan diminta gambar bidang D dan M. Nah, langsung digambarin aja kayak gini. Nah, ini udah bener ya, momennya ada ke atas nih. Terus ini momennya ke bawah. Gitu. Oke, untuk soal 1 kayaknya udah selesai. Selanjutnya aku bahas soal 2. Nah, di sini dia bahasanya tentang sumuran. Dia ada konstruksi abutmen. Abutmen ini jembatan. Lebar ini 4 meter, panjangnya 10 meter. Direncanakan pondasi sumuran diameter 3 meter. Jarak antar pondasinya 3 meter seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi di sini ada beban trafiknya 2 ton per meter kuadrat.
Habis itu ada berat jenis tanah, ternyata di bawah trafficnya ada tanah gamanya 1,75, sudut geser 30, C-nya 0. Terus di bawah abutmen nih, di bawah sini itu juga ada tanah, berarti tanah yang di sekeliling sumurannya. Ini datanya ini sama ada tanah di bawah pondasi sumuran, di bawah ininya. Berarti kita di sini ada punya 3 tanah. Ada punya 3 data tanah. Nah, terus di sini ada beban totalnya, beban mati dan beban hidup, itu PS 1200 ton. Nah, dicari itu tekanan tanah aktif dan pasif di atas tanah dasar. Tanah dasar ini yang mana? Berarti tanah dasar ini di bawah pondasi sumuran ya. Kedalaman pondasi sumurannya berdasarkan ini, sigma PA sama sigma momen. FK daya dukung tanah pada dasar pondasi sumuran sama buat skate gambar abutmennya. Nah, di sini ini yang diketahui tadi ya. Nah, ini tampak atas abutmennya. Jadi tadi kan diameter sumurannya 3 meter, panjangnya 4 meter, lebarnya 10 meter. Nah, ini kita taruh nih. Terus katanya jarak dari antar abutmen itu 3 meter. Ini nggak dihitung dari tengah-tengah diameter ya, tapi dari tepi-tepinya. Jadi kalau dilihat dari panjangnya, itu dari tepi abutmen ke tepi dari tepi sumuran ke tepi abutmen ini jaraknya 1 meter. Tapi kalau dilihat dari lebarnya, itu tepi abutmen ke tepi sumuran ini jaraknya 0,5 meter nih kayak yang digambar. Nah, ini ada data tanah 1, data tanah 2, sama data tanah 3. Terus ini data beban. Nah, pertama kita ini aku hitung dulu si tekanan tanah aktif sama pasifnya. Jadi dia di sini ada P dari luar kan, di sini ada Q-nya, nggak aku tulis, sorry. Nah, di sini sama kayak rekpon 1, ada PA1, PA2, PA3, PA4, PP1 sama PP2. Nah, ini mungkin kalian udah tahu ya. Di sini kita cari dulu KA-nya, KA1, KA2, KP2. Di sini aku nggak pakai KP2 karena di sebelah kiri abutmen itu nggak ada tanah. Yang ada tanah cuma di sebelah kanan aja. Makanya di sini cuma hitungnya KA1 doang. Jadi ini punya KA1, KA1 punya ini KA2 punya ini KP2 punya ini. Nah, terus langsung dihitung aja. PA1 rumusnya masih sama kayak rekpon 1. Q dikali K dikali H. Nah, tapi karena di sini ada dimensi abutmennya, terus dia panjang kan? Karena kan si tekanan tanahnya tuh bekerjanya secara horizontal ya, berarti dia bekerjanya ke sampingnya. Nah, makanya permukaan yang ngaruh itu si panjangnya. Makanya di sini pada dikali sama panjang ya, L-nya. Nah, ini untuk PA1 dikali sama abutmennya, PA2 juga dikali sama abutmennya. Ini kalau ada kohesi, masukin aja. Tapi di sini kebetulan kohesinya 0, cuman rumusnya tetap sama kayak gini. Nah, untuk PA3, PA4, PP1, PP2, itu dia bekerjanya udah bukan di abutmen lagi, tapi dia bekerjanya di sumurannya. Makanya di sini nggak ada H, sama nggak ada L. Tapi di sini pakainya 2 kali D dikali D. Di sini ada 2 sama D. Duanya ini menunjukkan jumlah sumurannya, D-nya ini sama dengan diameter sumurannya. D kecilnya ya. Kalau D besar itu kedalaman si abutmennya. Nah, di sini kita nggak tahu kan kedalaman abutmennya berapa karena itu yang dicari. Makanya di sini di perhitungan PA3, PA4, PP1, PP2 itu D-nya itu jadi koefisien. Nah, nih kalau kalian lihat ya, D-nya juga koefisien. Nah, terus kita langsung masuk ke soalnya. Tadi kan ditanya tekanan tanah aktif dan pasif di atas tanah dasar. Tanah dasar itu maksudnya tanah yang ini nih. Ini tanah dasar. Tanah di bawah si sumuran. Jadi gaya yang dicari itu ya dari sini ke atas gitu. Nah, makanya ini kita masukin semua berarti dari PA1 sampai PP2 nih. Nah, ini kita masukin, ketemu ternyata sigma pH-nya nih segini. Masih berupa persamaan ya, belum ketemu nilai D-nya. Nah, ini selanjutnya sigma momennya rumusnya kayak gini. Nah, selanjutnya ini kita cek kedalamannya berdasarkan sigma pH dan sigma M. Nah, ini kita pakai persamaan yang tadi udah didapat tuh dari soal A. Langsung dimasukin aja, dicari nilai D-nya. Oh, ternyata kalau berdasarkan gaya horizontal, dia ketemu D-nya nih 2,29 meter. Jadi kedalaman sumurannya 2,29 meter. Tapi berdasarkan sigma momen, yang ini, dia kedalamannya ketemunya ada 2 kan, karena dia persamaannya kuadrat. Nah, X1 sama X2. Nah, ini kita pakainya nilai positif 7,72. Nah, berarti kita ambil 7,72. Nah, dari dua nilai ini kita ambil yang paling panjang, karena biar lebih kuat.
Tapi di sini karena 7,72 tuh nanggung, maksudnya sulit ya untuk perencanaan pondasi, maksudnya buat ngecornya gitu. Jadi kita bulatin aja angkanya jadi 8 meter. Nah, terus kita cek nih pengecekan terhadap nilai D-nya. Kira-kira kuat nggak nih gitu. Oh iya, satu lagi. Aku tadi ketinggalan ada yang lewat. Jadi untuk gaya P ini, nah, jadi kan sebenarnya momen itu bekerjanya di sini ya, di tengah-tengah sini. Nah, gaya P ini dia nggak dihitung karena nggak ada lengannya. Dia kan lurus tuh jadi nggak punya lengan. Nah, makanya di sini P dikali 0. Nah, jadi gaya P yang 1200 tadi itu nggak kepake gitu. Nah, lanjut lagi. Ini eh, perhitungan momennya. Momennya terhadap titik O. Titik O yang dimaksud tadi ya, maksudnya di sini nih. Nah, di tengah sini. Gitu. Nah, salah, bentar. Di sini maksudnya, di sini bukan di atas. Di bawah sumurannya. Nah, ngegulingnya di sini. Oke. Terus ini langsung dihitung aja nilai PA-nya sama lengannya ya. Tadi berdasarkan ke ini, aku hapus dulu. Yang ini salah. Nah, itu lengannya terhadap itu ya. Jadi momennya bergeraknya ke sini. Nah, kita langsung hitung nilai PA-nya segini, dimasukin D-nya. Tadi D-nya udah pakai 8, jangan lupa dimasukin buat nilai PA-nya sama PP-nya. Nah, terus kita hitung momennya, ternyata sigma MA-nya 3865, sigma MP-nya 3943. Nah, biar tahu kira-kira panjang sumuran ini tuh udah kuat apa belum, itu sigma MP-nya harus lebih besar dari sigma MA. Nah, ternyata ini udah lebih besar nih nilai sigma MP-nya. Berarti dia kedalaman sumurannya udah oke kalau bisa dipakai 8 meter. Nah, selanjutnya kita cari FK daya dukung pada tanah dasar pondasi sumuran. Berarti dia tanah dasar yang bawah. Dia pakainya data yang ketiga. Karena kan ini dari atas sampai bawah itu dia data 1. Dari sini sampai sini dia data 2. Nah, dari sini ke bawah itu dia data 3. Nah, dia tuh ditanya daya dukung di bawah sumuran. Berarti di sekitar sini nih, daya dukung di sini. Nah, itu berarti makanya kita pakai data tanah 3. Itu dia gamanya 1,75, sudut geseran 0, C-nya 15. Kita masukin aja. Mana sih? Nah, ini. Nah, berdasarkan daya dukung terzagi itu ternyata kalau nilainya 0 derajat nih NC, NQ, N gamanya segini. Nah, ini kan aku kebetulan ngerjain SNJ bisa lihat tabel ya. Nanti kalau seandainya kalian lagi ngerjain UTS terus nggak bisa lihat tabel kan harus hafalin rumusnya ya, NC, NQ, N gamma yang apa? Tangen kuadrat itulah. Nah, mungkin bisa dicari lagi ya di Mektan ada, di Rekpon juga ada. Nah, ini udah langsung dimasukin ke rumus Q-ult. Nah, rumusnya ini karena dia bentuknya lingkaran, jadi kita pakai koefisien 1,3 sama 0,6. Terus dihitung Q-ijinnya Q-ult bagi 3 ketemu 41,84. Nah, ini perhitungan Q-P sama Q-S. Jadi untuk sumuran ini dia ada Q-P ini kalau nggak salah, aduh, bentar. Oh, Q-P ini tahanan ujung. Jadi dia tahanan yang di bawah sumurannya. Kalau QS ini friction, jadi dia di samping, di sekeliling sumurannya. Nah, ini rumusnya kayak gini ya. Nah, ini kalau QP ini karena tahanan ujung, jadi dia pakainya rumus lingkaran, rumus luas lingkaran. Kalau si QS ini dia pakainya rumus keliling lingkaran. Karena dia sekelilingnya gitu. Nah, ini ketemu segini, terus beban pikulnya ada beban berat sendiri, QBS-nya dikali berat ininya ya, berat siapa? Si sumurannya, sama berat dari luar. Beban pikul totalnya segini, terus FK-nya rumusnya QP tambah QS dibagi beban pikul total. Ketemu 3,54. Nah, FK ini sebenarnya tergantung kalian ya mau pakainya 3, tapi di sini aku pakai FK-nya 3. Nah, jadi FK yang kita cari ini lebih dari 3 berarti oke. Selanjutnya ini sketch gambar abutmen jembatannya. Ini aku pakai acat. Jadi di sini abutmennya, nah ini tampak samping ya. Anggapnya ini 11 meter. Di sini sumuran kanan, ini sumuran kiri. Terus yang ini akibat ini tampak depannya. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh langsung WA aja. Makasih semuanya.